Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKB Hukum MA. Kali ini kita akan belajar terkait di segmen ini menyampaikan terkait apa yang kudapat materi di program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu atau PPCH terpadu. Semoga ilmu yang kudapatkan bisa terbagi juga kepada teman-teman yang terutama ingin bercita-cita ingin menjadi hakim di Mahkamah Agung. Oke, materi pertama ini kekuasaan kehakiman. Jadi disampaikan oleh Pak Sunarto yang pada saat itu Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang yudisial yang sekarang menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dasar hukum terkait kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman semula diatur dalam undang-undang ini tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Lalu karena undang-undang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka diganti dengan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Jadi undang-undang paling terbaru kalau mau dilihat ya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, 3 alasan penting, sangat penting keberadaan lembaga peradilan. Jadi yang pertama itu pengadilan nih apa sih? Keberadaannya untuk apa sih? Pertama, pengadilan merupakan pengawal konstitusi. Kedua, pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi. Ya, jadi pengadilan itu bebas dari kekuasaan manapun. Ya, ini merupakan unsur demokrasi dari suatu negara. Dan ketiga, pengadilan merupakan akar negara hukum. Selanjutnya, kita melihat sejarah dari kekuasaan kehakiman. Pada masa Hindia Belanda dikenal 3 bentuk peradilan, yakni peradilan Governmensrechtspraak, peradilan Bumi Putra, dan peradilan Swapraja. Yang disebut kedaulatan Kaula Negara Belanda atau Ouder dan Nederlander dibedakan dalam 3 golongan, yaitu untuk orang Eropa, Bumi Putra, dan ketiga orang Timur Asing. Terus Raad van Justiti adalah hakim untuk orang Eropa, baik perdata maupun pidana. Ya, ini beberapa istilah penting terkait kekuasaan kehakiman pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman pada masa penjajahan Belanda, pihak pengadilan gubernur Eropa di Jawa dan Madura ialah Residentiger. Kalau salah penyebutanku ya maaf ya. Nanti tolong bantu kalau ada yang bisa cara penyebutan yang baik dan benar. Baru Raad van Justiti, Hogerechtshof, baru Landrat merupakan hakim biasa untuk orang Indonesia untuk semua perkara perdata dan pidana. Jadi berbeda juga. Jadi kalau hakim biasa untuk orang Indonesia atau Bumi Putra itu disebutnya Landrat. Terus dalam perkara pidana untuk orang Tionghoa dan Timur Asing lainnya juga oleh Landrat. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman pada masa militer Jepang. Jadi susunan pengadilan diubah oleh Jepang dengan tidak membedakan golongan penduduk untuk setiap pengadilan. Terdapat 3 tingkatan pengadilan, yaitu Tihohoin, pengadilan tingkat pertama, Otahoin, pengadilan banding, dan Seikohoin. Nah, jadi seperti sekarang ya, kalau sekarang itu ibaratnya pengadilan tingkat pertama, tingkat banding sama MA. Nah, ternyata di kekuasaan pada zaman militer Jepang ini juga seperti itu. Terus lembaga-lembaga kehakiman tersebut di atas pada akhirnya dihapuskan setelah UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, perkembangan kekuasaan kehakiman dan isi dan materi undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 menganut semangat Pancasila dan juga Manipol Usdek serta pengayoman. Terus memuat prinsip keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, asas legalitas, dan asas praduga tidak bersalah. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka. Memuat prinsip ketuhanan, asas legalitas, dan asas praduga tidak bersalah, memuat hak perorangan atas ganti rugi atas kekeliruan penahanan, penuntutan, dan pelaksanaan peradilan, memuat pembagian lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tun. Terdapat permisahan terkait organisatoris, administratif, dan finansial di bawah departemen masing-masing. Lalu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
landasan satu atap ke dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengalihan organisasi secara bertahap selama 5 tahun, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh militer dan sipil dilakukan oleh peradilan umum kecuali ditentukan lain atas kewenangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dibentuknya peradilan khusus. Terus pembentukan peradilan syariah Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Terus diberikan jangka waktu untuk dilakukannya pengalihan organisasi administrasi dan finansial kepada Mahkamah Agung. Jadi kalau sebelumnya kita lihat di 14 tahun 1970 itu finansial tuh di bawah departemen masing-masing. Contohnya pengadilan agama di bawah departemen agama. Baru di tahun 2004 munculnya nomor 4 tahun 2004 ini membuat semua organisasi administrasi dan finansial tidak di bawah departemen masing-masing kembali ke Mahkamah Agung. Jadi semuanya satu pintu gitu di Mahkamah Agung. One roof system. Terus Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 tentang keberadaan badan-badan peradilan lainnya. Oke, terus perkembangan kekuasaan kehakiman kaitan dengan undang-undang sebelumnya. Jadi yang Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 ini menghapus peraturan-peraturan kehakiman yang sebelumnya. Terus Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mencabut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 menyatakan peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan undang-undang ini tidak berlaku. Terjadi penghapusan pengadilan adat swapraja oleh pemerintah. Lalu di Undang-Undang 35 tahun 1999, pertama Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 masih tetap berlaku. Hanya merupakan perubahan dari beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Terjadi perubahan kewenangan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung mengenai penentuan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas. Lalu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum ditentukan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Lalu di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Lalu ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Oke guys, ini adalah part 1 dari tentang kekuasaan kehakiman, karena masih ada part 2 dan part 3. Nanti kalau teman-teman ngerasa terbantu, silakan like, komen, dan share ke teman-temannya biar jadi amal jariah. Dan jangan lupa follow Instagram Rifki Al-Bukhari biar mencapai 10.000 subscriber. Lalu jika ada kritik dan saran silakan masuk ke dalam kolom komentar atau pertanyaan lainnya, nanti insya Allah aku jawab satu persatu. Oke, mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.